suami ini buka toko baju, terus kebetulan di situ dia ngundang kayak seleb-selebgram gitu Kak. Jadi di situ salah satunya aku yang bikin. Awal mula kenal dari situ. Kenal itu Januari, terus Februari kita meresmikan, maksudnya aku pabrik, terus bulan 5 kita lamaran, terus 18 September itu kita melangsungkan pernikahan, sekalipun resepsi. Jadi kalau dari awal itu nggak ada kecurigaan sama sekali ya untuk sikap, karena dia itu baik banget, super baik, dan dia juga menunjukkan rasa cinta dan peduli, kasih sayangnya itu benar-benar besar banget sama aku, dan aku sampai meragukan orang lain berkata apa tentang dia. Jadi aku udah benar-benar bucin juga sama dia, jadi nggak ada kayak kecurigaan. Karena kalau awal-awal pacaran itu bucinnya ke aku ya, jadi aku tuh nggak fokus kalau yang lain Kak, jadi kayak aku sama dia aja, dunia ini aku sama dia. Kalau waktu pacaran itu dia, kalau soal uang dia nggak pelit kok kalau waktu pacaran. Jadi sempet kayak dia kirim aku bucket coklat kayak gitu juga, jadi ya udah ya wajar lah, maksudnya pacaran seperti itulah. Kalau untuk setelah menikah itu gimana ya? Nggak usah dibahas aja kali yang gitu ya. Waktu kita pertama menikah itu soalnya kan dia belum bekerja juga. Jadi di situ mungkin aku tuh sebenarnya nggak mempermasalahkan Kak, maksudnya dia mau ngasih uang berapapun aku ya terima aja, karena aku kan juga kerja penghasilan sendiri. Jadi kalau untuk itu nggak terlalu aku repotkan lah. Kalau aku sendiri nggak pernah bilang ke luar kalau dia menyimpang seperti itu, enggak ya. Aku cuma menceritakan masalah aku mengetahui chattingan dia yang mesra ke temannya, terus yang terakhir itu kan ke teman dekat kita juga. Jadi aku malah awalnya tuh kenal sama temannya ini, itu malah aku kenal dia udah lama duluan daripada si suami ini. Panggilannya itu yang menurut aku nggak wajar sih. Jadi itu pertama kali setelah menikah 2 bulan itu kan aku baru tahu kalau dia aku kan sering buka HP-nya kan, jadi aku sering tahu chat-chat sama teman dia, terus itu kok kayak gini, kok kayak nggak sewajarnya. Terus aku ya langsung aja bilang ke dia, kan maksudnya sebelum ini pun ada beberapa kayak akun-akun fake gitu ngasih tahu aku kok mau sih nikah sama ini, padahal ini kan gini-gini, sebenarnya udah dikasih clue kayak gitu sih, tapi kan aku nggak percaya ya Kak ya. Jadi terus aku seiring berjalannya waktu itu aku tahu bukti-bukti semakin banyak, dan ada juga bukti yang parah sampai si suamiku ini ngajak temennya ini ke hotel kayak gitu-gitu. Terus maksudnya ngapain kok berdua ke hotel, terus juga ada kayak chat-chat yang kayak menurut aku sih nggak wajar ya. Terus setelah itu yang terakhir kali ini tuh sama teman aku juga, jadi kan aku sempet syok. Terus di situ kan terjadi KDRT juga, jadi langsung aja aku bikin laporan tentang perceraian seiringan dengan laporan KDRT. Itu aku nanya Kak, jadi waktu itu aku juga langsung, jadi apapun, aku tuh kan terbuka banget sama dia, jadi apapun yang aku tahu di dunia luar, terus aku tuh langsung tanyakan ke suami aku, ini kok ada kayak gini. Terus dia bilang, gak usah peduli, soalnya kan orang-orang kayak gitu kan banyak juga. Jadi aku kayak dia itu disukai gitu loh, maksudnya ya kurang lebih kayak gitulah. Aku nggak mau jelasin detail ya Kak ya, takut salah. Berarti jadi sebenarnya gini Kak, aku pun publish pertama itu aku karena pencerayanku aja. Jadi di situ di Instagram aku masih kok postingannya, itu bisa kalian lihat. Aku di situ cuma menjelaskan kalau aku menggugat cerai suami, gini bla 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 dengan kuasa hukumku di gini. Terus kuasa hukum aku di situ juga menekankan kalau Melisa itu menggugat cerai suaminya karena terjadi KDRT ya. Di situ kita tidak pernah speak apapun, karena memang di awal aku nggak mau yang rame-rame membahas yang itu, karena nggak mau lah ya Kak ya. Terus setelah itu muncullah kayak banyak banget yang
komen itu malah membahas tentang ya kayak gitu, tentang malah aku yang nggak tahu apa-apa tuh malah udah kebuka. Jadi kayak ada yang ngasih tahu aku kalau ini itu banyak banget yang nge-DM. Jadi kayak masalah ini sampai terangkat sampai sejauh ini. Mulai dari situ tuh banyak banget gosip simpang siur yang kayak katanya ini yang aku paling nggak terima itu katanya Melisa di KDRT suaminya tuh karena selingkuh. Jadi aku kan di sini sakit hati banget, maksudnya aku pengen menjaga ini baik-baik tapi kok malah aku yang kena serangan. Jadi kayak aku juga berhak kan meluruskan, aku membela nama baik aku kan, soalnya di sini aku juga jadi korban tapi kok malah aku dituduh yang selingkuh terus bla 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 dan lain-lain. Terus nah makanya itu setelah kejadian itu kan 15 Juni terus aku baru press release itu 3 mingguan lah setelah kejadian itu. Sebenarnya cukup lama, nggak langsung Kak, karena aku waktu itu masih kayak ya trauma, masih nggak mau berani kemana-mana di rumah kayak gitu. Iya Kak, jadi kita ada di satu mobil, terus aku tahu ada chat itu, aku kan di situ ya panas ya, maksudnya kok ini sama orang terdekat. Terus itu aku konfirmasi langsung, aku tanya ke dia juga, ada apa ini kayak gini terus dia berusaha ngerebut handphone yang ada di tangan. Terus di situ kan aku benar-benar sumpek banget Kak ya, aku mau yaudah aku turun, aku di sini aja, aku keluar mobil. Terus dia tarik aku ya, terjadi di situ KDRT-nya berawal mula dari ini aku lihat chat itu. Dia nggak mukul sih Kak, cuman kayak narik rambut aku sampai hasil visumnya itu benjolan 8 cm di sebelah kiri sini. Aku aku tuh langsung tanyain aja ke dua-duanya, ini maksudnya apa, tolong dijelasin. Tapi mereka berdua itu setelah ada insiden seperti itu tuh kayak malah bikin candaan aku gitu loh Kak. Jadi mereka itu ya nggak mengakui sampai sekarang. Jadi si teman aku ini malah dia bilang, kamu tenang, maksudnya aku tuh udah biasa kayak gitu, maksudnya panggil temen-temennya gitu tuh, itu tuh percakapan yang wajar katanya gitu. Terus aku kan ya masa aku harus ya menurut aku tuh gimana ya, masa kayak gitu wajar. Terus aku disuruh memahamin kehidupan mereka dan ini bla bla bla, dan dia juga nggak minta maaf tulus ke aku juga Kak. Kalau foto mereka itu banyak ya, kan mereka udah ya sering keluar bareng juga, maksudnya kalau untuk itu nggak ada. Kalau untuk waktu itu pernah juga aku mengetahui ya suamiku kayak mau check in ke hotel gitu, tapi aku nggak nge-gap di hotelnya, tapi mau sama si bukan, beda lagi. Setelah viral malah dia nggak kontak aku sama sekali. Udah setelah kejadian KDRT itu aku sudah langsung ke rumah orang tua aku Kak, karena kan aku takut. Jadi setelah KDRT itu pun dia malah blokir aku. Jadi kayak aneh aja, maksudnya kalau ini kalian nggak ada apa-apa ya kenapa nggak dijelasin baik-baik gitu loh. Mereka berdua datengin aku atau gimana, tapi nggak, mereka itu kayak nggak ada apa-apa dan ini wajar aja gitu loh. Itu yang kalau update kan karena ini bersamaan ya Kak, KDRT sama proses cerai aku. Jadi ini besok itu aku ada sidang mediasi. Sebenarnya itu Selasa kemarin ya, 1 minggu yang lalu itu harusnya udah mediasi karena sana nggak datang tapi kuasa hukumnya yang datang, jadi mundur. Terima kasih. Terima kasih Kakak.